Halo guys, kembali lagi di channel si Kreu dan kembali lagi di segmen aplikasi Adobe Illustrator. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang sistem layer di aplikasi Adobe Illustrator tentunya. Nah, sistem layer ini tidak hanya di Adobe Illustrator saja, tapi juga banyak aplikasi-aplikasi desain lainnya ataupun aplikasi-aplikasi menggambar ya. Nah, seperti apa sistem layer di aplikasi Adobe Illustrator ini? Yuk langsung kita simak aja materinya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini supaya channel ini terus berkembang dan lebih banyak lagi video-video tutorial aplikasi Adobe Illustrator yang bisa kita pelajari. Nah, sekarang langsung kita masuk ke materinya. Oke, teman-teman, ini kita udah masuk di aplikasi Adobe Illustrator. Nah, di aplikasi Adobe Illustrator ini, kita lihat di sini di pojok kanan bawah itu ada namanya layer. Kalau kurang kelihatan bisa kita tambahin ya, tambah gede. Kita gedein. Oh, udah mentok ya. Nah, kalau misalnya nggak enak di sini bisa kita pindahin kemana aja, misalnya di sini, ya. Nah, ini sistem layer, jadi bisa teman-teman pindahin kemana aja. Nah, jadi ini adalah sistem layer. Layer ini ada memungkinkan kita untuk membuat objek di beberapa lapisan gitu kan, dan menentukan objek itu berada di depan atau di belakang. Itu ya, gampangnya. Nah, di layer ini tidak hanya bisa bikin satu layer aja, tapi kita bisa tambahkan di sini. Oke, create new layer, create new layer, create new layer. Nah, layer ini memiliki beberapa warna. Nah, ini apa? Nanti akan kita bahas. Sebelum itu, di sini layernya ada layer 1, layer 2, 3, 4. Nah, nama ini bisa kita ganti dengan klik 2 kali atau klik di sini 2 kali. Oke. Nah, namanya ini bisa kita ganti misalnya background. Oke. Di sini misalnya sketsa. Dan nama ini tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini objek. Ini misalnya teks. Ini hanya misal, tapi ini sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau kita lihat ya, di sini klik 2 kali. Di sini ada color. Colornya light blue. Ini bisa kita ganti jadi warna apa aja, misalnya lavender. Oke. Kita langsung klik OK, maka di sini akan berubah. Nah, di sini ada warna lavender, ada warna merah, warna hijau, warna biru. Ini tuh apa? Nah, kalau kita misalnya berada di layer background, kita bikin objek. Nah, dia transformnya ini ya, transform controlnya ini warna lavender yang tadi. Nah, kalau kita ke sketsa, kita bikin objek, nah, dia objeknya warna merah kayak gini ya, transform controlnya. Begitu juga warna hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah objek itu berada di mana. Nah, kalau kita seleksi ketiga-tiganya, mereka berada di layer yang berbeda. Dan di sini akan langsung aktif warnanya, indikatornya ya, bahwa ada objek di layer tersebut yang diseleksi di sini. Oke. Nah, jadi yang kita seleksi di sini ada di background, ada sketsa, dan objek. Oke. Nah, tadi gimana kita tahu bahwa kita berada di layer yang mana? Nah, di sini ada yang namanya layer aktif. Layer aktif ini, nah kalau kita lihat, kita berada di layer sketsa. Artinya, ini adalah layer aktif. Yang kita berada di mana, gitu kan. Nah, teks misalnya, kita bikin objek teks. Lorem ipsum. Oke, nah dia warna biru. Nah, di sini ada beberapa icon, ya, ada beberapa tombol yang perlu teman-teman ketahui di layer ya. Tadi di sini ada warna, itu tanda sebuah objek itu ada di mana. Di sini ada kotak kosong, ada toggle lock. Artinya misalnya teman-teman nggak mau sampai si objek teks ini kegeser secara tidak sengaja. Gimana caranya? Kita bisa klik di sini toggle lock, maka dia akan dikunci.
Kalau dikunci kita tidak akan bisa mengseleksinya, memindahkannya, nggak akan bisa. Nah, dia dikunci layernya, oke. Nah, ini untuk, meminimalisir terjadinya kesalahan kecil gitu kan, misalnya kegeser atau kehapus gitu kan. Jangan sampai ada seperti itu, kita bisa biasakan untuk mengunci kalau udah mau diedit lagi misalnya dibuka kuncinya, gitu. Oke. Terus di sampingnya ada, gambar mata ya, visibility gitu kan. Nah, kalau kita klik, ini artinya dia aktif, dia kelihatan, tapi kalau kita klik, dia hilang, maka di sini juga hilang. Artinya dia, nggak kelihatan gitu kan, visibilitasnya tidak ditampilkan, gitu. Nah, ini juga, salah satu untuk meminimalisir supaya tidak, apa namanya, tidak keseleksi. Dan juga, kalau misalnya objeknya bertumpuk, overlapping seperti ini, nah contohnya di sini, ini kan ketutup nih, supaya objeknya nggak ketutup gitu kan. Nah, misalnya susah seleksi yang ini gitu kan, misal itu. Nah, ini ada yang menghalangin di sketsa nih, bisa kita matikan dulu, nah kita seleksi yang ini, oke. Nah, lalu dinyalakan lagi, terus kita geser gitu kan, kayak gini. Nah, oke, kayak gitu. Jadi untuk, mengaktifkan visibilitasnya. Nah, kalau kita lihat objek bertumpuk ini, kalau kita di background ini yang paling bawah, dia itu akan berada di paling belakang di sini, oke. Jadi sistem layer di aplikasi Adobe Illustrator ini, semakin bawah di sini ya, di bagian sini semakin bawah tempat layernya, maka di tampilan di sebelah sini itu paling belakang. Dan alhasil kalau semakin atas di sini berarti semakin depan, oke. Jadi sistemnya seperti itu ya, semakin atas semakin depan dan semakin bawah semakin belakang. Dan objek ini bisa kita pindahkan ya dari layer satu ke layer lain, gitu kan. Ini misalnya ke layer ini, kita pengen geser, nah pindah ke sketsa, nah ini. Nah, ini kita langsung lihat bisa berubah gitu kan, jadi warna merah. Nah, kalau kita lihat di sini ada, arah kanan, kalau kita klik, maka akan ada objek yang berada di layer tersebut, ya, ini ada 2, ada rectangle satu, kotak satu misalnya, kasih nama kotak kecil, ini kotak besar, oke. Nah, di sini juga kalau kita lihat nih ya, di layer ada, lingkaran. Lingkaran ini apa? Nah, kalau dia lingkarannya aktif, diseleksi di bagian sini, artinya dia, di sini akan ada, lingkarannya itu 2 ya. Nah, kalau di sini kita seleksi yang ini, nah Kak akan kasih keterangan, tapi kalau kita lihat di sini, nah objek yang ini akan di, apa namanya, lingkaran 2. Kenapa nggak di layernya? Karena dia adalah anggota layer. Tapi kalau kita misalnya di sini kan ada dua objek ya, di sketsa. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan terseleksi semua objek yang ada di layer tersebut, oke. Nah, kalau kita seleksi di sini, maka yang objek tersebut yang akan terseleksi. Tapi kalau kita seleksinya yang sketsa ini, ya, layer besar, maka seluruh objek yang ada di sketsa ini akan terseleksi. Nah, ini untuk memudahkan kita memindahkan secara sekaligus gitu kan, tanpa harus mindahin satu-satu kayak gini misalnya. Aduh, lupa lagi gitu kan, penempatannya. Jadi supaya nggak lupa penempatannya, kita seleksi layer besarnya, kayak gini, dan kita langsung pindahin. Hap. Nah, terus ada lagi teman-teman, ini kalau kita lihat kan berada di objek yang berada di sini, gitu kan. Kalau kita seleksi kayak gini, ini, akan terseleksi. Tapi ada cara lain supaya, kita memindahkan 2 objek ini tanpa, memindahin satu-satu ataupun tanpa menseleksi layer besar, gitu kan. Caranya gimana? Caranya kita bisa menjadikan 2 objek ini menjadi satu grup. Caranya gimana? Shortcut-nya adalah Ctrl G, ya. Nah, dia akan berubah menjadi grup, atau klik kanan ya, seleksi dulu keduanya. Nah, kita klik kanan, di sini ada grup.
Nah, dia akan berubah menjadi layer group. Nah, akan ada sub layer lagi. Nah, sebenarnya sama aja ya. Cuman ini kalau supaya objeknya itu nggak, apa namanya, objeknya itu nggak terpisah-pisah, jadi dia dibikin grup kayak gini. Oke, kayak gini. Nah, itu dia mengenai layer yang harus teman-teman ketahui. Ada lagi yang namanya layer mask ya. Mungkin nanti di Adobe Illustrator juga ada layer masking ya. Layer masking itu apa? Kalau misalnya kita punya sebuah gambar, saya contoh ambil gambar dulu. Oke, nah saya ini udah punya sebuah gambar, ya, ada yang namanya masking. Ya, masking itu apa? Ini kotak gitu kan. Kita bikin seperti ini kotaknya, kan kita masking ya kayak gini. Nah, masking itu apa? Kita seleksi keduanya, ada make clipping mask. Nah, ini harus berada di atas ya. Si objek kotaknya harus berada di atas menutupi ini. Nah, kita seleksi make clipping mask. Nah, kalau clipping mask dia juga akan berubah menjadi clipping mask di sininya, layernya. Nah, jadi objek yang tadi besar jadi seperti ini. Dibikin frame. Nah, itu dia jenis dari apa namanya? Layer ini. Nah, di sini ada tambah layer, create new layer, ada delete selection layer. Kalau misalnya ini kita seleksi terus kita hapus, maka akan terhapus seluruhnya kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini ada kalau di layer besar ini bisa kita tambahin create new sublayer. Nah, ini adalah sublayer. Nah, bedanya apa? Kalau kita berada di layer besar kayak gini, background, kita bikin objek, dia akan otomatis bikin sublayer. Tapi kalau misalnya kita bikin di sini, dia hanya akan berupa sublayer aja tanpa ada objek. Itu ya. Nah, kalau misalnya layernya ini udah banyak banget, nah teman-teman bisa cari di sini namanya. Oke. Hop. Nah, misalnya layernya udah banyak gitu kan, saya menseleksi ini. Saya pengen tahu ini teh berada di layer mana gitu kan. Kita tinggal seleksi ini. Oh, di sini langsung gitu kan. Misalnya di sini active layer-nya di background rectangle ya. Tapi nah, saya pengen misalnya udah banyak ya, udah banyak. Terus saya pengen tahu ini teh berada di layer mana gitu kan. Nah, ini kan masih di layer besar. Kita pengen langsung ke objeknya. Nah, maka akan langsung ke sini. Nah, itu dia sistem layer yang perlu teman-teman ketahui di aplikasi Adobe Illustrator. Nah, oke, sampai situ dulu untuk materi mengenai sistem layer di aplikasi Adobe Illustrator ini. Kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Saya Clay undur diri. See you next time. Bye.